Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga meskipun dalam keadaan berpuasa, kalian harus tetap semangat ya. Semangat menjalani hari, kemudian semangat mengerjakan tugasnya, semangat dalam hal apapun, terutama beribadahnya. Jangan lupa untuk selalu murajaah dan sholat duha ya anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar ya. Mari kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga Allah memberikan kemudahan pemahaman kita pada pembelajaran kali ini. Oke, anak-anak, mari kita langsung saja ya di pembelajaran tema 9 yaitu karya negeriku dengan subtema 1 yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia dengan muatan pelajaran PPKN. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama yaitu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Anak-anak, lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ingat, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, apa perbedaan di antaranya? Contoh dari keduanya yaitu nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Itulah ya anak-anak bagaimana hak itu dan bagaimana kewajibannya itu. Seperti kalian ada di rumah, kewajibannya yaitu menghormati orang tua, kewajibannya membantu orang tua. Kemudian yang kalian dapatkan, hak yang kalian dapatkan dari rumah itu, keluarga itu, yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Nah, sudah paham ya, Nana? Oke, selanjutnya yaitu hak terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus kita peroleh dari lingkungan. Berikut ini contoh terhadap lingkungan. Yang pertama, mendapatkan akses terhadap air bersih ya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alami sebagai penghasil energi. Yang keempat, terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Sedangkan yang kelima, menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan juga asri. Oke, selanjutnya yaitu kewajiban terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk lingkungan. Berikut ini contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menerapkan perilaku hemat energi. Ketiga, mengelola dengan baik limbah rumah tangga. Yang keempat, menjaga kelestarian air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah itu. Oke, selanjutnya yaitu berikut adalah akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, lingkungan menjadi tandus dan tidak segar. Kemudian yang kedua, terjadi kelangkaan sumber daya alam. Yang ketiga, udara tercemar karena adanya polusi, ya. Dan yang keempat, kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. Dan yang kelima, timbulnya penyakit akibat polusi dan pencemaran. Seperti anak-anak ini ya, gambar ini ya anak-anak.
ini memakai masker karena banyak sekali debu dan juga asap dari pabrik. Oke, menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sebagai warga negara, kita berhak memanfaatkan sumber energi. Namun, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkannya secara hemat dan bijaksana. Pengelolaan sumber energi harus dilakukan dengan baik dan cermat. Berikut kewajiban kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang kedua, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan. Kemudian, hak kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undang. Yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif sebagai energi angin, air, atau matahari. Nah, salah satu sumber energi yang kita miliki adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya membangkitkan listrik, sumber garam, sumber makanan. Sumber makanan itu meliputi udang, cumi-cumi, dan juga ikan. Dan juga sebagai tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Yang kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Yang keempat, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan juga pantai. Yang kelima, menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Tadi anak-anak. Berikut perilaku masyarakat di sekitar kita. Ada yang hemat energi, ada pula yang boros energi. Nah, di sini ada tabel ya, Nak. Perilaku boros dan juga hemat energi. Seperti apa? Nah, di sini kita bagi menjadi dua, yaitu boros energi seperti apa perilakunya, yaitu menghidupkan lampu pada siang hari. Tidak boleh ya anak-anak. Membiarkan keran air mengalir saat tidak digunakan. Kemudian mengendarai kendaraan bermotor untuk berpergian jarak dekat. Kemudian menonton televisi sepanjang hari dan meninggalkan komputer menyala dalam waktu lama. Nah, ini sangat boros energi ya. Jadi bagaimana cara menghemat energinya? Yaitu mematikan lampu pada siang hari, menutup keran air saat tidak digunakan, menggunakan sepeda atau jalan kaki untuk bepergian jarak dekat. Kemudian membatasi jam menonton televisi dan juga mematikan komputer yang tidak digunakan. Nah, itu tadi perilaku hemat energi ya, anak-anak. Selanjutnya yaitu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Berikut ini adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Hak terhadap lingkungan hutan antara lain yang pertama, mendapatkan udara segar. Kemudian yang kedua, menikmati keindahan hutan. Yang ketiga, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan. Dan yang keempat, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Selanjutnya yaitu hak terhadap lingkungan sungai. Yang pertama, menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Yang kedua, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Yang ketiga, memanfaatkan air untuk pengairan sawah. Yang keempat, memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Nah, sekarang kewajiban terhadap lingkungan sungai.
Yang pertama, tidak membuang limbah ke sungai, kemudian menanam tumbuhan di sepanjang sungai, kemudian yang ketiga, tidak mendirikan bangunan di sepanjang sungai, dan yang terakhir, tidak membuang sampah ke sungai. Nah, itulah ya anak-anak, video dari Ustazah. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya anak-anak, selalu jaga kesehatan, minum vitamin, makan buah-buahan. Meskipun dalam keadaan puasa, kalian pasti tetap fit ya. Olahraga yang teratur itu juga penting. Oke, semangat, tetap semangat ya anak-anak. Semua, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan juga bermanfaat video dari Ustazah. Jangan lupa like dan komennya ya. Yang belum subscribe, monggo silahkan untuk subscribe channel video Ustazah. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.